berobat apa ya? Saya di Penang ini medical check up aja, medical check up semuanya. Iya, saya cek-cek aja, cek-cek aja. Iya, cek-cek aja. Jadi gimana cerita ini ya? Bingung juga saya. Ya, solusi yang paling pakem setelah saya disudutkan ya, apalagi kecuali saya tes. Dan semuanya saya tes. Saya ngomong salah, saya nggak ngomong juga salah. Cuman kayak mau ngejatuhin, jadi jatuhnya. Jadi bingung saya juga. Karena ini sebenarnya seharusnya nggak ada. Iya, seharusnya emang nggak ada ini. Jadi saya juga bingung, sampai detik ini masih bingung. Ya saya berangkat ke Penang, salah satu rumah sakit yang paling percaya untuk medical check up di mana, Singapura dan Penang. Indonesia pun juga ada, cuman mereka banyak yang bilang itu. Akhirnya ya udah saya berangkat, dan hasilnya nggak ada. Dan saya benar-benar mau hasil yang ini, semuanya saya ini, semuanya. Karena gini loh. Saya pun juga, saya ketika dibilang begitu ya, maaf ya dengan NPD segala semua. Saya ini gimana ya, saya membuat banyak sekali video, ribuan video, jutaan orang juga nonton, berapa ribuan atau enggak orang komunikasi sama saya. Dan maaf ya, konten dan tidak itu sepertinya langsung ketahuan orang itu sincere atau enggak. Saya pun bisa ngelihat orang di saat memang dia memang hatinya untuk itu, kelihatan. Dan saya pun terkadang ya nggak bisa lah saya bilang untuk ini, tapi saya bisa ngelihat lah. Enggak gitu Pak, kan saya waktu dibikin video TikTok itu kan captionnya itu kan bukan untuk meminta kerohiman atau apapun. Saya itu cuma minta keadilan aja. Yang minta adil apa? Waktu digusur itu tuh nggak ada musyawarah, cuman ada satpol PP datang. Pertanyaan, Anda tinggal di tanah orang. Saya balik pertanyaannya, tinggal di tanah orang lain harus bayar nggak sama yang punya tanah? Bayar. Kalau saya balik nuntut, Pemdanya suruh minta tagihan, dihitung berapa tahun ke belakang, bayar tiap tahun. Ya Bapak kan bisa lihat dulu latar belakang saya, misalnya saya miskin atau enggak, terus mampu bayar enggak. Kamu miskin nggak? Iya, miskin. saya mengaku. Kenapa miskin? Pengen hidup bergaya, sekolah harus ada perpisahan. Ya kan kamu merasa miskin. Kenapa orang miskin nggak prihatin? Gini Pak, mohon maaf ya Pak ya. Saya bukannya menolak kebijakan Bapak, saya bukan kebijakan saya, itu kebijakan Bupati. Iya, maksudnya apapun itu saya mendukung, cuman jangan dihapus Pak, nggak semuanya orang itu kan bisa terima. Terus kalau misalnya kayak wisuda dihapus, terus misalnya Bapak juga ngebalik minta pajak sama saya, padahal kan saya miskin, apakah? Bukan minta pajak, saya balik. Anda miskin, tapi jangan sok kaya. Orang miskin tuh prihatin bangun masa depan. Seluruh pengeluaran ditekan, digunakan untuk yang positif, bisnis, pengembangan diri. Lah ini rumah nggak punya, tinggal di bantaran sungai. Orang tua yang lain itu menyambut gembira ketika wisuda dihapus. Keluarga ini menolak wisuda dihapus. Ya kalau gitu saya nggak usah bantu kerohiman. Anda teriak-teriak nggak punya untuk ngontrak, tapi satu sisi anaknya protes harus ada wisuda. Saya kan pusing dengerinnya. Ini kan ibunya mendukung. Iya. Ibu mendukung saya, ibu saya tanya semua. Ibu setuju nggak kebijakan saya sekolah nggak usah ada wisuda, nggak usah ada studi tour biar Baim jangan terlalu terbuka lah untuk alasan apapun, apalagi belum bisa membuktikan kalau misalnya penyakit tersebut itu memang benar ya, memang benar diidap gitu. Tapi kalau saya nggak yakin sih, saya masih lebih membela Paula. Kalau ini baru saya mendukung nih. Dan kalau misalnya mau ngebahas perselingkuhan, kita bisa lihat sendiri ya, mereka ini datang dari dunia entertain, selebriti. Paula di dunia modeling, Baim di dunia keartisan gitu. Ya artinya sama lah ini. Mereka sama-sama punya masa lalu. Terus juga kalau kehidupan bebas, saya rasa Baim pun hidupnya juga kelam ya, karena dia mantan pemakai, kan dia akui sendiri begitu. Nah, terus kayak dia dalam pernikahan pun dia ngendus-ngendus rambutnya Nagita, atau dia itu cuman dengan Nikita Mirjani, kan itu udah hal yang menurut saya, kalau saya jadi istrinya, saya anggap itu selingkuh gitu. Jadi kalau panggilan sayang aja menurut saya biasa. Hari gini orang di dunia selebriti itu manggil sayang, kan kayak biasa deh. Kalau KDRT itu bukan dugaan lagi, saya yakin pasti ada secara verbal. Paula nggak bisa masak di depan Gigi dan keluarga gitu kan. Terus juga dia bilang kalau dia boleh milih istrinya bukan si Paula, tapi si
kayak si Nagita aja, hal-hal itu kan KDRT, itu kekerasan loh, tapi bentuknya verbal, ucapan. Terus juga kayak ngeprank, kita nggak pernah tahu loh Paula itu suka atau enggak melakukan itu. Sampai kan ada tuh videonya yang jatuh, yang apalah, sampai duduk di pinggir jalan. Sampai dia juga terkena dampak dari kekonyolan Baim yang ngeprank institusi Polri kayak gitu. Nyaris masuk penjara loh itu dengan ancaman 10 tahun loh. Jadi kita nggak pernah tahu komunikasi dia dengan Niko itu, apakah selingkuh, apakah dia udah nggak tahu lagi mau ngomong sama siapa. Kita nggak pernah tahu loh. Kalau saya itu biasa aja sih dengernya, nggak ada yang gimana-gimana juga melihat suaminya adalah Baim Wong. Kecuali suaminya itu siapa gitu ya, yang lebih bermartabat misalnya, yang kayak nggak mungkin orang lain masuk ke dalam rumahnya gitu. Ini siapapun aja bebas masuk dalam rumahnya. Toh di dalam kamarnya katanya ada meja makan. Kita kan nggak tahu situasi rumah itu seperti apa gitu loh. Curhat, dan memang mungkin gaya hidup mereka yang terbiasa memanggil sayang. Kayak si Baim kan bilang lebih sayang banget dengan Ola Ramlan. Kayak gitu loh. Apa sih spesialnya, kecuali di situ gue pengen nih, itu baru kita bisa bilang oh ini selingkuh nih. Tapi kalau cuma hari ini temen gue aja masih ada nih ya, dia punya istri nih, dia WA gue, lu lagi di mana? Gue kangen nih sama lu sayang. Tapi dia bukan pacar gue, biasa aja. Kecuali mereka orang daerah yang kayak gimana banget. Ini kan aduh, kita tahu lah masa lalu mereka juga dua-dua gimana gitu loh. Artinya nggak bisa dibilang selingkuh itu. Saya secara tegas menyampaikan bahwa tidak ada terjadi perselingkuhan selama saya menjalani pernikahan, dan tidak ada juga bukti perselingkuhan di persidangan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.